Pak, itu Kak Aldi kayaknya interaksi ya. Kejar, kejar. Itu Kak Aldi kayaknya mendapatkan interaksi. Kita mau coba mengejar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di channel Detektif Misteri. Kali ini kita lagi berada di daerah Ciruas, Kang ya. Iya, daerah Ciruas. Dan gue juga mau terima kasih, gue sekarang nggak sendiri di channel Detektif Misteri, tapi gue ditemenin dari Chance, dari channel Hago, tim Explore Keramat gitu. wow. Jadi kalau Kak Aldi ini nggak ada YouTube ya? Nggak ada YouTube. Hago aja sih. Hago dan Facebook kita fanspage. Oh, nama fanspage-nya apa tadi? Fanspage kita tim Explore Keramat juga sama. Nah, dicatat tim Explore Keramat. Jadi yang kalian suka mainan Facebook, mau nonton hasil eksplornya Kang Aldi, langsung aja kunjungin fanspage-nya ya. Fanspage. Oke, udah siap untuk kita keripik-keripik party di tempat ini? Ayo digaskan atuh, Pak. Oke, let's do it. Let's do continue. Berangkat. Lagi bakal masuk. Alright. Gue sekarang ditemenin sama Kak Aldi dari Hago atau Facebooknya. Apa Kang? Tim Explore Keramat, Kak. Siap, tim Explore Keramat. Dan kalian jangan lupa di sini ada Kang Sueb, dia ada salah Tepat di depan kita sudah ada bangunan. channel YouTube yaitu Detektif Misteri. Kalian jangan lupa. Konon katanya tempat ini adalah tempat makan. Dan di belakang dari bangunan ini ada salah satu tempat pemancingan. So creepy tempat itu, dan di belakangnya lagi itu ada tempat mesan dari karyawan dulu pegawai rumah makan ini. Tapi gue tertarik mau memulai dari ini bangunan musola Kang Aldi ya. Iya, depan bangunan musola, Kak. Ajendi sedang mediasi, mungkin sedang bersilaturahmi dengan makhluk penghuni atau penunggu dari tempat ini. Nanti kita tunggu penjelasan dari Ajendi. Gimana tadi, udah mediasi ya? Belum. Mau mediasi sok atuh? Saya rencana mau keliling Oh ini yes. dulu ya. Tapi dengan ini saya. Oke, kita mulai dari ini musola dulu ya. Iya, benar. Siap. Benar. Ntar Ajendi mau mediasi terlebih dahulu. Misteri akan melakukan mediasi. Dia bakal melakukan mediasi. Gimana? Lumayan nih Tempatnya gimana, bisa dijelaskan, Ak? tempatnya. Banyak sih sosok-sosok yang iseng, tapi dia nggak ngeganggu ya. Oh gitu. Wujudnya nggak ngeganggu, cuman iseng yang suka ngeganggu dia tuh baru dia iseng. Oh gitu. Yang lebih iseng lagi sosok anak kecil tadi yang di dalam WC Kang ya. Ada sosok anak kecil. Tadi. Siap. Dia sih bercerita interaksi dengan saya Kang. Dia sosok Gimana? yang emang waktu itu pernah Gimana? dulu ada yang tenggelam. Iya. Di sini pernah ada yang tenggelam. Tadi sih interaksi dia. Tenggelamnya yang di kolam pemancingan depannya, belakang itu Di bukan? sini yang di sungai sini. Oh, Kang. jadi tepat di depan rumah makan ini ada sungai ya? Sungai ya, ini jembatan. Itu ada sungai yang kata Kak Aldi pernah ada memakan korban ya? Iya. Siap. Anak kecil sekitar umur 10 tahun sih tadi. Mungkin ini anak kecil yang di sini tuh yang dari meninggal di kali itu ya? Iya, tadi sih interaksi dia tadi cerita saya, makanya tadi ngejar. Oke. Tadi emang dia sedikit ngintip-ngintip tadi. Kepo gitu ya? Kepo. Oke, kita mulai untuk mengeksplor mulai dari kamar mandi ini ya, yang katanya tadi ada sosok anak kecil. Iya. Kali di depan biar masuk. Ini kamar mandi, bisa dirasakan energi sama sensasinya ya. Enggak di sini, cuman larinya ke belakang sana. Dia ke sini karena supaya disuruh lihat kamar mandi. Kayak gini nih, asalnya kamar mandi itu kotor banget. Kita lihat ya kamar mandi dalamnya. Iya. Bisa kalian rasakan. Ini ada apa nih?
anakan kadal. Apakah ini makhluk jelmaan dari makhluk sini? Apa cuma binatang biasa? Binatang biasa. Kita rasakan sensasi energi dari kamar mandi ini. Gimana, mau ada yang dijelaskan lagi tentang kamar mandi ini? Ada sosok lain nggak yang menghuni kamar mandi ini? Sekarang lagi nggak ada. Oh, sekarang lagi nggak ada. Iya. Tadi anak kecilnya yang di sini dia udah pergi ke lagi. belakang. Oke. Dia pengen memperkenalkan tempat ini sebenarnya Bang. Oh, ingin tahu gitu ya. Supaya kita ini tahu ini tempat apa, tempat apa. Siap. Sekarang kita bakal masuk ke dalam ya. Sebelum masuk, saya mau lihat area depannya dulu, siapa tahu ada mencongok-mencongok. Ini biasanya sering ada penampakan sebenarnya di sini nih. Di saung ini, Iya, sering kumpulan para makhluk gaib itu kumpulnya di sini. di saung ini. Iya. Sini. Dan ada tempat. Oh, Gimana, A? Gimana? tempatnya para makhluk gaib itu rapatnya di sini. Kumpul apa namanya? Di saung sini ya, bisa Iya. kalian lihat. Siapa tahu Coba kalian Pak detektifnya masuk. siap yang bisa melihat atau memiliki kelebihan khusus, bisa tolong tulis di kolom komentar, lebih mendeskripsikan lagi tentang makhluk apa yang ada di tempat ada ini. kalau ada yang bisa yang lihat sosok indigo di sini ada sosok. Di pojok sini. Iya. Nah, menurut Ajendi di sini ada sosok. Apa kalian melihat sosok itu? Ini tempat resepsionisnya kali di depan ini ya. Iya. Sepertinya sih. Oh, resepsionis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mulai masuk ke dalam ruangannya ya. Ini udah nggak ada bangku, udah nggak ada apa ya, saungnya ya, kosong gini aja ya. Siap. Oke, kita mulai toyor masuk ke dalam. Ini dapur. Ini dapur dalam sini ya. Dapur. Ya. Oh, ini dapurnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelum gua masuk, babadakna, lelembutna. Energinya Wahai kalian, para penghuni atau penunggu dari tempat ini, hadir wujud, rupa maupun suara dari kalian. Karena Ajendi juga udah merasa di dalam sini energinya kuat banget ayah. Oke, kita masuk Pak. Ada energi yang sepertinya energi yang sangat marah sekali. Oh, marahnya kenapa? Karena kita datangin tempat ini. Iya, karena energi saya kayak gini. Oh, jadi merasa terganggu ya dengan energi Ajendi ya. Kita mulai dari sisi sebelah sini dulu, A. Iya. Ini kayaknya kamar mandi ya, kalau dilihat dari pintunya ya. Ini kamar mandi. Siap. Ini bekas dapur ya. Ini banyak gelas-gelas. Energi apa yang rasain di depan kamar mandi ini ya? Soalnya kayaknya creepy banget, A. Sini ada energi kamar mandi. Depan kamar mandi ini. Apa mau saya coba buka pintunya biar lebih terlihat Sebenarnya di luar. di luar? Yang anak kecil tadi itu di sini. Oh, ini anak kecil yang tadi itu Iya. larinya ke sini. Iya. Tepat di depan kamar mandi ini menurut Ajendi ada sosok anak kecil. Wow, so scary. Ini ada pintu yang terbuka langsung ke alam bebas. Ada nggak energi di luar ruangan ini? Siapa tahu ada yang mocok-mocok. Nanti kita bakal ke sana, tapi sebelumnya kita jangan keluar dulu, A. Kita ngerasain yang dalam dulu, baru nanti kita keluar. Ntar saya mau buka kamar mandi ini dulu ya. Takutnya para pistriholik penasaran dengan isi kamar mandi ini. Lumayan energinya sangat luar biasa banget di kamar mandi ini. Oke. Ini ada kayak bekas cuci piring, A. Di sini ada energi nggak di sini? Tidak ada. Nggak ada, kosong gitu aja. Ini Di ruangan sini apa nih ya? sosoknya. Yang di sebelah mana? Emang anak kecil tuh ingin memperkenalkan Dirinya? Oh, iya, tempatnya. tempat sini, lingkungan sini sama saya. Cuman saya berkenan untuk kejar. Terus ada sosok perempuan tadi di depan. Di depan sini. Kayaknya dia pengen berusaha berbicara sama saya.
mau komunikasi lah gitu ya, ingin bersilaturahmi. Kalau di depan ini kayaknya creepy juga sih ya. Ada sosok nggak sih di ruangan ini? Nggak. Tadi di sini cuma berdua doang. Oh, berdua doang. Sosok apa itu yang berdua itu? Perempuan di sana sama anak kecil. Perempuan yang di depan saung ini ya, yang kata Jendi sering nempatin ya. Nampak di sini. Nampak itu di saung ini, dan di depan kamar mandi ini tadi ada sosok anak kecil. Tapi katanya kata warga sekitar sering ditampakin banaspati. Kita mau cari letak banaspati itu di mana. Alright. Ini masih ada ruangan, A. Kita coba masukin ruangan ini, A. Siap. Nah, depan ini ada kayak kolam ikan ya, pemancingan. Nanti kita toyor ke sana, tapi sebelumnya saya mau eksplor bagian ruangan ini sama Ajendi. Oke, kita masuk, Kak. Silakan. Assalamualaikum. Energi apa yang rasain di ruangan ini? Ya rasain itu ya energi tetap yang di depan tadi itu. Oh, wanita itu. Iya. Kalau energi banaspati sampai sekarang saya Belum rasain. Di sebelah sini ada jendela yang terbuka, bisa dilihat apakah ada yang uncang-uncang, Kak? Di antara pepohonan ini, siapa tahu ada yang uncang-uncang gitu. Ya, Belum ada yang hadir. dan saya juga jujur belum ngerasain energi yang sekitar sini. Yang benar-benar kuat banget. Tadi yang sosok marah tuh lagi perempuan tadi. Di pojok sana Apa? ada sosok hitam besar. Wah, kata Kak Aldi katanya di pojok sana ya? Pojok sini? Di pojok ada penghuni. Oh ya, kita toyor Kak Aldi. Tadi Kak Aldi ngelihat sosok hitam besar. Coba aja ini untuk merasakan energi itu, dan siapa tahu masih ada sosok itu. Assalamualaikum. Pojok sini ya? Iya. Pohon pisang. Assalamualaikum. Lihat gak? Di mana? Di arah center ini. Hadir. Aduh, kayak mereka tuh cuma mempermainkan kita nih. Oh. Jadi kayak main petak umpet ya? Iya. Kedatangan saya, mungkin saya terlalu ini ya, ntar saya mau nutup diri dulu ya. Supaya bisa lebih bersahabat ya, Iya. energinya. Sementara Jendi sedang melakukan sedikit mediasi. Ya, salah satu tim terus tadi lagi melakukan mediasi, geng. Dia sedang melakukan mediasi. Siap. Ini kayak kok apa, balongan gitu ya, rawa ya. Ini kayaknya bekas kolam pemancingan. Ini juga pemancingan juga, cuma dangkal ya airnya. Apa dalam juga nih? Kurang tahu juga. Oh iya, kolam pemancingan juga. Pinggir-pinggirnya ada bambu juga sih. Oh iya benar. Tuh. Tuh. Coba sebelah sana. Pohon pisang ini. Iya. Saya ngeliat tadi kayak ada putih gitu. Oh, sekelebatan putih. Iya, semacam pocong gitu. Apakah para misteriholik melihat keberadaan yang dilihat oleh Ajendi, sekelebat putih? Mungkin itu sosok pocong yang mendiami pohon pisang yang ada di depan kita. Bapak Dagna dan lembutnya. Hadir. Hadir. Wujud, interaksi, suara maupun Tadi melihat rupa dari kalian. pocong dari arah pohon pisang situ. Ini atasnya ini hitam, ini kayak apa ya? Apa emang bolongan doang ya? Golongan. Hitam dua ini. Pocongnya ada di bawah sih. Oh, di bawah sini. Kalau buat yang indigo yang pasti dia lihat, merasakan. Jadi buat kalian yang mau benar memiliki kelebihan khusus, pasti kalian bisa melihat sosok pocong yang dilihat oleh Ajendi. Kita lihat sekeliling dari pohon pisang ini, siapa tahu ada sosok lain yang ingin berinteraksi dengan kita, detektif misteri. Baik, kita mulai jalan. Ini kayak pohon randu ya? Apa pohon apa ini? Sukun Oh, sukun ya? Kesini dulu, ah. Kita mau ngerasain energi yang ada di bawah pohon sukun ini. Nah, ini tempat pemancingan ya. Iya, ini bekas pemancingan. Di sini kira-kira ada mermaid nggak ya? Ini dugong kayaknya Bang Seb.
Gue dari dulu nyari sosok mermaid, makanya kalau ngeliat genangan air gue selalu mencari sosok mermaid. Selama gue ngonten Detective Misteri, setiap gue ketemu air gue selalu mencari sosok mermaid, tapi sampai saat ini gue belum pernah menemukan sosok itu. Entah di tempat mana gue akan menemukan sosok mermaid. Gimana energi dari pohon sukun ini, ada energinya nggak? Kalau di sini nggak ada, kalau satu-satunya ada. Coba kita toyor ya. Oke. Gue masih penasaran sama pohon pisang yang tadi aja dilihat pocong itu. Sekarang kita udah semakin mendekat ya ke lokasinya. Coba tahu pocong itu bisa wujud. Jadi salah satu misteri menurut satu pocong dari angkot ini energinya kencang banget. Soalnya kamera juga tadi ngeblur. Ini pohon sukun ini ya. Siapa tahu ada yang lagi uncang-uncang waktu dari pohon-pohon sukun ini. Tunjukkan rupa suara dari kalian. Siapa yang lihat? Alright. Gimana Kak Aldi, merasakan apa selama kita berada di tempat ini? Agak mungkin ada sedikit gimana ya, bentrok antara energi mungkin dari salah satu tim Detective Misteri mungkin ya. Mungkin. Astagfirullah. Oh. Emang kencang ya energi di pohon pisang ini aja nih ya? Iya, tapi lebih kencang dari pohon sukun. Pohon ini. Ya. Ayo kita toyor, kita rasakan energi yang ada di sana. Siapa tahu dia mau wujud. Ini masih ada kolam pemancingan. Tapi saya juga berat nih ya, mulai masuk ke kayak hutan kayak gini. Ini cuacanya kalau yang aslinya dingin banget ya. Dingin banget, udah saya rasain dingin banget tak. Tapi kayak ada rasa aura apa yang sangat panas sekali di sini. Assalamualaikum. Kalau jadi melihat sosok apapun itu, jelaskan kepada para misterioholik ayah. Sebenarnya kalau disebutin satu persatu di sini banyak banget. Banyak banget. Salah satunya yang paling dominan lah, sebutin aja. Yang dominannya yang di depan itu. Oh, tapi kalau misalnya di lokasi kita berdiri ini, sosok apa? Sama di sini juga sosoknya. Wanita. Wanita juga. Kalau anak kecil? Anak kecil tadi masih di depan. Oh, nggak ikut ke sini. Iya. Siap. Dia tadi udah perkenalan sama saya. Merinding tau. Merinding tuh, lihat, bisa dilihat. Gila. Tangan aja ini merinding parah banget. Berani jangan energi lah. Wujud, woi. Wujud, rupa, suara. Muncul depan saya. Di mata saya bukan. Muncul di kamera. Ajeni sedang mengajak para penghuni atau penduduk tempat ini untuk mewujudkan dirinya agar tidak cuma Ajeni doang yang melihat, tapi kalian para misterioholik dan sedang menyaksikan video ini juga melihat sosok makhluk yang berada di tempat ini. Cukup untuk kita merasakan energi di tempat ini ya? Cukup, karena di sana masih ada tempat yang harus kita explore, yaitu bekas mesan ya Kang ya. Iya. Mesan karyawan Tapi rumah saya makan lihat ini. di sini nggak ada cerita-cerita masa lalu atau masa lampau yang di sini. Ajeni nggak ngeliat itu. Nggak lihat. Jadi cuma ya tempat biasa, nggak ada kisah-kisahnya. Tapi emang banyak makhluk yang menghuni tempat ini. Karena dia seneng banget di pinggir-pinggir Air gini ya. air kayak gini, empang kayak gini. Terus banyak pohon-pohon besar Iya. Udah lembab, ditambah banyak pohon besar yang sangat disenangi oleh makhluk astral untuk bertempat tinggal. Apalagi di depan kita ada rumah yang cukup lama Kang ya, terbengkalainya. Kalau boleh tahu berapa lama sih romakan ini? Terabadi. 4 tahunan. 4 tahunan. Tahunan deh kayaknya kalau nggak salah. Ya, segituan lah. Tapi energinya cukup lumayan ya untuk Iya, dirasakan karena ya. emang dulu kata kisah warga sini ya, karena saya juga orang Iya. sini, sering jadi kecelakaan juga di depan situ. Oh. Pernah dulu ada orang mancing, orang dua, mereka meninggal di jembatan, pas di jembatan. Oh. Nggak tahu sebab musababnya, tapi mulutnya berbusa kayak Oh. orang keracunan.
ketemu udah berbusa. Berbusa mulutnya. Oh, Itu ditemuin sama orang yang mau pergi ke arah pasar. Laki-laki dua orang. Posisi yang jatuh di jembatan. Bukan jatuh jembatan, ada dulu Tenggelam ya. orang mancing, bukan Oh. tenggelam. Jadi di pinggir jembatan, dia udah tergeletak dua-duanya, Iya. mulutnya berbusa, Kang. Oh gitu, kayak orang keracunan gitu. Siap. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Di sana masih ada bangunan yang harus kita toyor. Sebentar, Ak. Ada yang lewat tadi sana. Wah, anak kecil itu Anak kecil benar-benar ngajak main. Ngajak main ya. Bener, ngajak main. Nanti mainnya ya, Dek. Siap. Namanya Siap. siapa, Dek? Bisa nggak berkomunikasi? Oh, Aji ini mau mediasi nggak? Kayak mediasi bagus nih. Insya Allah nanti saya tertarik sama yang di depan. Siap di depan bangunan ini ya. Nah, di depan kita ini udah ada tempat yang dulu dipakai buat karyawan. Itu suara apa tadi ya? Kayak ada benda jatuh. Iya. Apa itu? Wujud. Saya mediasinya yang tertarik di situ ya. Di mana? Di depan tadi yang Oh, saung itu. Dia. Siap. Gimana Ajendi aja? Enaknya di mana? Dan sosok apa yang mau dimediasi oleh Ajendi? Ini mungkin tempat orang buat mancing dulu aja. Ada saung-saung. Wow, so creepy. Siapa tahu di balik-balik saung ini ada yang mencongkok. Ini tempatnya dia tuh memantau di sini, duduk di sini. Oh, di Suka sini. duduk di sini. Tapi sekarang ada nggak sosok itu? Gak ada. Oleh nggak ada ya. Biasanya ya. Ya, biasanya kalau lagi sepi dia suka ngerenung di sini. Oh, sambil ngeliatin air di depan ini ya. Emang mulai ini kepala sakit nih, merinding. Iya, siap. Alright. Tekanan energi apa yang rasain di bangunan depan kita ini? Katanya Jendi tertarik banget buat ke depan bangunan ini. Ini tekanannya, energinya apa ya? Kayak sangat kenceng banget di bangunan Yang di depan ini. karyawan itu ya. Negatif kah? Positif kah energi yang rasakan? Kalau yang ini positif semua. Positif semua. Iya. Siap. Cuman alhamdulillah di sini mereka kayak udah bersahabat. Langsung tadi mungkin saya udah komunikasi sebelum Explore kita di sini ya. kan niat saya untuk izin sama buyut yang di sini. Iya. Bersilaturahmi ya. Ini depan besar juga nih ya. Iya. Ada nggak sosok penunggunya? Nggak ada di sini. Ini kosong. Itu Kak Aldi kayaknya interaksi ya. Kejar. Kejar. Itu Kak Aldi kayaknya mendapatkan interaksi. Kita mau coba mengejar. Kak Aldi atau enggak? Kak Aldi sepertinya merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Kita coba datangin. Semoga tidak terjadi apa. Gimana Kak Aldi? Di pohon yang kedua ya. Yang ini? Aduh, gua merinding. Hitam sosoknya ya. Sosok besar tadi nongol di kamera juga, Bang. Oh, serius? Wow, Tapi bentuknya kalau di kamera bayangan hitam sih. bayangan hitam. Tepatnya. Apa kalian melihat? Yang dari jauh datang ke sini. Oh, Karena kan tadi saya untuk sebelum kita ke sini ngundang. menarik ya. Iya. Sosok besar itu masih ada di depan kita nggak? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Rasa apa sih Kak Aldi setelah melihat sosok besar itu tadi? Saya ngedengar kayak mual-mual gitu. Tadi kan emang tadi mau ngikutin Bang Sueb kan Iya. ke sana, tapi tadi ada kesempatan di area sini dan saya kayak kepancing untuk mengekspos pohon ini. Tadi saya hadapin tiba-tiba kayak ada yang mau masuk gitu. Ini sosok yang Langsung sini mual. kayak lagi main-mainin saya. Gitu. Saya lihat kayak kejar ke sono, lari ke sini. Karena banyak banget di sini nih, bukan satu doang, Banyak ya. banyak banget. Kita lihat lokasi yang tadi dilihat oleh Kak Aldi. Sosok hitam besar ya di pohon Pas ini. banget ini Di sini. Iya cabang di Cabang tengah-tengah ini. sini nih. Berdiri besar banget. Langsung merinding gue tadi. Berat banget.
Jadi kayak mau main-mainin kita ya sosok yang di sini ya. Apakah di sekitarnya sudah ada makhluk lain? Bener-bener kayak terkepung ya kita di sini ya. Iya. Dan dia juga nggak bisa keluar. Oh, nggak bisa keluar, udah di sini aja ya, ngumpul. Karena kuncian ajendi kah mereka nggak bisa keluar? Ya sengaja sih. Iya, biar dia cuma kumpul di sini ya, nggak ada yang kabur. Biar buat tamu kita kayak buat Kak Aldi ini, Heeh. dia merasakan kalau mereka merasa terganggu sama energi dari detektif misteri, dia bisa merasakan. Siap. Gimana kita lanjutkan untuk ke bangunan bekas mes karyawan ini, Kak Aldi? Gimana? Sini nih sayangnya nggak ada cerita sih ya. Iya, nanti di lokasi kedua yang dekat sini juga kan itu ada rumah kosong. Oh yes. Karena di situ kan ceritanya setiap yang emang bener sih kata warga setempat itu paling lama yang menghuni rumah itu cuma 4 bulan. Oh, 4 bulan aja. Yang sebelum-sebelumnya nggak selama itu. Nggak selama itu, paling lama 4 bulan katanya sih menurut keterangan yang pernah menghuni rumah itu sering diganggu oleh sosok besar dan anak kecil. Oh, Gitu. oke. Udah, kita langsung ke lokasi sana lagi ya. Ya, kita lanjutkan perjalanannya. Kali jangan jauh-jauh. Iya, Bang. Dia berani lihat belakang. Di sini kawan pernah terjadi penampakan Banaspati ya. Tapi Ajendi belum merasakan dari energi Banaspati itu. Saya sih berharap Kalau seperasaan saya lihat ketangkep itu sosok Banaspati itu sosok lewat, oh, hanya lewat aja, bukan Iya, penghuni itu- atau penunggu tempat ini ya. bukan penghuni tempat ini. Itu hanya apa? Kayak punya seseorang gitu, Oh, punya peliharaan gitu. peliharaan. Siap. Nggak tahu itu mau menerajang kemana, itu nggak tahu. Saya nggak bisa lihat ke sana lagi. Jadi cukup tahu aja itu Banaspati itu milik orang, Milik orang bukan dari yang penghuni ada di sini, atau bukan. penunggu tempat ini ya. Kalau yang ada di sini ada sosok biasa, sosok perempuan, anak kecil. Terus tadi Ajendi juga lihat pocong ya. Ya pocong yang suka di pinggir jalan sebenarnya itu. Oh, cuma kesini Karena kepo. cuma pengen lihat aja. Oh, siap. Oke, kita langsung lanjutin explore ke mes karyawan yang ada di depan kita. Gimana? Ya kalau sosok makhluk-makhluk goib yang masih atau jin yang nempatin di sini, karena jin itu sukanya nempatin rumah yang kosong. Oh gitu. Iya. Seneng banget ya, apalagi kotor kayak gini aja, nggak ada yang ngurus. Dia senang kalau ada rumah kosong itu dia ada rumahnya gitu. Iya. Bagaimana para Mistroholic? Apakah kalian yang sedang menyaksikan video ini ikut keripik party bersama kita? Perasaan apa yang kalian rasakan? Tolong tulis di kolom komentar. Apabila kalian melihat atau mendengar suara yang tidak kita sadari, tolong juga tulis di kolom komentar. Alright, kita sedang perjalanan untuk menuju bangunan yang dulu konon adalah tempat tinggal atau mes dari karyawan rumah makan ini. Jujur ya, Nah, saya merasakan energi itu kenceng tapi sebentar. oh, jadi cuma sesaat aja Sesaat gitu ya, aja. persekian detik, sama kayak penampakan hantu gitu ya. Iya. Nggak lama gitu. Nggak lama gitu, nggak menantang gitu. Ini juga ada saung nih, sebelum apa bekas warung kali ya. Warungnya ini Ada energi Kak di saung ini. ya nggak ada sih. Terus saya mau mengeksplor dalamnya dulu ya, Ya. takutnya para Mistroholic penasaran. Ini kayak ada bekas kolam ikan mungkin ya. Dan sini mungkin ini warung kali ya dulunya ya, warung buat yang sedang mancing di tempat ini. Apa kalian merasakan sensasi energi atau tekanan dari makhluk astral penunggu tempat ini? Warung ini udah kosong, nggak ada apa-apanya lagi. Cuma ada sarang tawon di sana. Oke, cukup kita explore saung ini karena nggak ada sesuatu yang harus kita jelaskan di saung ini ya, karena nggak ada sosok ya. Nah, sebelum kita mendekat dan memasuki dari bangunan mes karyawan ini, Ajendi udah merasakan energi apa? Kalau untuk sekarang ini belum merasakan. Belum Tadi yang merasakan. merasakan tuh dari pertama gerbang sama yang di belakang tadi itu yang si
si apa siapa namanya? Aldi. Aldi. Mau hampir dia mau ke Rasukan ya? kuasain sama makhluk gaib. Di situ ngerasakan energi yang sangat kuat sampai dia ngerasakannya kayak seakan-akan menakuti. Oh iya. Seakan-akan menakuti ke orang bulunya merinding kayak gitu. Oke, kita toyor masuk ke dalam. Adir, Babadak. coba pada tetep Siap. toyor sendiri. Nah, Siapa tahu muncul tanpa ada saya. saya coba untuk mengeksplor ya Saya ke dari dalam. pantau dari belakang. Siap. Nah, ini ada 3 pintu ayah. Ya. Saya akan memulai dari pintu yang tepat di dekat saya dulu, baru nanti yang paling ujung sini. Tapi sebelum saya masuk, saya udah merasakan tekanan energi itu ada di ujung sini ya. Iya emang. Tapi nanti jadi lebih menjelaskan lagi ya setelah saya memasuki ruangan ini. Oke, ini adalah kamar yang pertama akan saya rasakan sensasi dan tekanan energinya. Assalamualaikum. Halo. Yuhu. Soeb dan Ajendi in here. Alright, gue udah mulai masuk ke dalam kamar pertama dari mes karyawan ini. Gue mencoba merasakan sensasi kamar per kamar yang ada di tempat ini. Desta, Mila, oh ini Desta sama Mila yang dulu pernah menempati kamar ini. Saya cuma merasakan hawa panas, entah panas suhu ruangan atau panas dari energi penghuni sini. Nanti kita tanyakan ke Ajendi setelah saya mengeksplor semua ruangan ini. Sekarang saya mulai merasakan sensasi tekanan dari kamar yang kedua. Halo. Wow, ini beda. Langsung pas gue buka pintu, aura adem yang gue rasain di tempat ini. Sini banyak tulisan, mungkin tulisan anak muda. Di sini di kamar kedua gue ngerasain adem, sejuk, beda sama kamar pertama yang gue masukin. Bagi kalian yang memiliki kelebihan khusus, mohon lebih mendeskripsikan lagi ada sosok makhluk apa aja kamar pertama dari mesan karyawan ini. Oke, sekarang gue bakal merasakan sensasi aura yang ada di kamar paling ujung atau pintu yang nomor 3, ganjil ya. Assalamualaikum. Halo. Ada lemari. Ada tawannya juga, gue ngeri nih ada tawannya. Gue gak berani deket-deket ke lemari ini, gue takut ditoyor sama tawon. Anjir. Oh my lord. Ini lebih banyak sawang, lebih berantakan, dan gue ngerasanya sini berat banget asli. Di ruangan ini gue berat banget dan merinding parah. Beda sama kamar-kamar yang pertama gue masukin cuma sensasi panas, yang kedua adalah sensasi sejuk. Di sini gue bener-bener auranya gak berat banget, campur aduk banget, gaur aurat serius. Sebelum gue masuk ruangan ini gue udah ngerasain, dan sekarang gue masuk ke dalam ini bener-bener dan ini bener-bener nggak karuan banget di ruangan ini. Gimana mau menjelaskan di sini apa di depan sana? Di depan sana semua. Siapa? Emang sini ada tawon. Iya benar. Oh, tawon. Takut sama tawon nak? Takut. Kalau ngantuk itu nanti diantuk sama makhluk gaib. Nanti nambah ganteng ya kalau diantuk sama tawon. Wow, ganteng apa ya itu? Apa kita mau di saung ini menjelaskannya? Di saung depan saja. Oh iya benar yang Sama siap siap. Sambil nanti mediasi ya kalau misalnya si Neng itu berkenan ya. Gila nggak sih ini kamar per kamarnya, dan gue rasain yang paling sensasi, yang paling keren dan parah gitu di kamar yang nomor 3. Oke, ini ada pohon kelapa tapi nggak ada buahnya ya. Oke. Siap, kita menuju rumah makan kembali, dan di depan itu ada saung. Nanti kita bakal mediasi dan jadi menjelaskan lebih detail tentang makhluk dan energi per step by step yang ada di tempat ini. Kak Aldi mana ya? Seperti Kak Aldi udah ke depan duluan ya.
Oh itu dia Kak Aldi. Punya hari ini kayaknya kayak ngajak petak umpet ya. Iya. Jadi sana lari lagi ke rumah sana ke dapur. Iya, makanya berarti kan sama kita ngerjain kita sih. Mau kejar ya. Anjar. Orang samping dia kalau sambil kembali. Jadi kalian jangan lupa ya subscribe channelnya Detektif Misteri. Halo. Detektif Misteri ya. Mohon bantu supportnya ya. Oke. Sekarang kita mau mediasi di depan rumah makan ini. Oke geng, kita bakal ngelakuin mediasi di depan detektif misteri ya. Jadi Ini ada gentong, A. Ini gentong bagus banget. Ada energinya nggak di gentong ini, A? pasti bisa kalau buat ini energi. Saya mau ngeliat dalamnya ada apa ya? Awas ada ular atau mermaid. Mermaid nggak ada, gue panggil-panggil. Kosong dan banyak sampah. Ini gentongnya. Gak ada airnya Bang Sueb. Nggak ada, cuma sampah-sampah doang. Siapa tahu ada macam-macam ya. Alright. Kita bakal mediasi di dalam saung ini sama Ajendi. Salah satu tim dari detektif misteri bakal melakukan mediasi. Ya, mereka bakal melakukan mediasi. Apa yang mereka Alright, ini adalah lokasi yang akan kita pakai untuk mediasi kepada Ajendi. Dan sebelum mediasi, Ajendi akan menjelaskan tentang energi atau penunggu dari makhluk ini step by step yang sudah kita eksplor tadi. Oke. Tadi kita udah mulai mengeksplor step by step dari tempat ini, dari resepsionis, dapur, ruang pancingan, dan mesan karyawan yang ada di tempat ini. Gimana sensasi yang pertama ini yang rasain? Yang rasain tuh yang di pertama ya sosoknya banyak, cuman yang ngerasain yang energi sangat kencengnya itu nggak ada sih. Energinya bagi saya pribadi kecil di sini energinya. Kalau yang di kamar 3 tadi jadi belum mau menjelaskan, katanya mau di sini jelasin. Kalau yang di kamar 3 itu emang ada. Tadi saya pas pada detektif Bang Sueb itu masuk, ada sosok hitam. Ke kamar mana? Di samping, di samping. Oh, di samping. Yang ngikutin gitu. Iya, di samping di luar ini. Kayak dia keluar. Bang Sueb masuk, dia keluar. Oh, gitu. Nah, saya kejar ke situ. Dikira dia itu diem gitu sih. Nanti dia lari ke alas gitu. Hutan-hutan yang ada di sekitar sini ya. Nah, kalau dari ada 3 pintu nih. Energi mana? Apa sama energi yang saya rasain yang pintu ketiga? Itu yang satu ruangan itu dia kuasain sosok hitam itu yang berupa semacam kayak binatang gitu ya. Binatang? Iya, kayak kera itu. Semacam. Oh, mungkin tadi yang dari katanya mistis itu ya, yang Kayaknya. kerasukan tadi. Mungkin sosok itu ya. Iya, Saya kan tadi kayak kera. binatang gitu ya. Tuh. Kalau yang buat yang suka ngeganggu, yang mancing, itu bukan anak kecil, Tapi bukan anak kecil korban tenggelam, tapi ada sosok yang berupa anak kecil korban tenggelam, yaitu anaknya si Neng. nah itu punya anak ya. Iya, punya anak dia. Jadi tadi kita udah melakukan penjelasan yang tepat yang udah kita ekspor. Sekarang jadi siap untuk mediasi salah satu sosok yang ada di tempat ini. Ya, insya Allah. Jadi kita lanjut mediasi. Sekarang Ajendi mulai. Tim dari detektif misteri bakal melakukan mediasi. Sebenarnya apa sih sebab yang sering mengganggu karyawan dan pelanggan yang ada di sini itu? Di mana itu? Ini lokasi Serang Banten, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Kalau saya boleh tahu.
Ratu. Ratu sudah lama tinggal di sini. Hah? Sudah. Kalau saya boleh tahu, itu pekerjaan Ratu bukan sih yang sering mengganggu karyawan, bahkan pemancing-pemancing yang sering berkunjung di sini? Itu kerjaan Ratu apa teman Ratu yang lain? Bukan, itu dari luar. Oh, itu dari luar. Iya. Saya sebelum ada di sini. Oh, sudah ada di sini. Ratu itu tinggalnya pas di sini apa di seberang sana di jembatan? Sekitar kampung ini saya. Sekitar kampung sini. Iya. Berarti yang mengganggu pemancing dan karyawan-karyawan yang di sini adalah yang dari luar. Saya mau nanya nih, Nyai ini kan yang sering mengganggu ya orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Bukan. Terus siapa yang sering mengganggu orang-orang yang ada di tempat ini? Ada sosok lain. Ada sosok lain di sana. Sosok apa itu? Sosok seperti Hitam. Bentuknya seperti binatang kah? Iya sih. Seperti binatang. Binatang apa? Oh, kera. Sosok itu yang sering mengganggu dari pengunjung ke tempat ini. Jadi korban mancing yang kejebur di tempat mancing itu kera itu. Kalau boleh tahu, kera itu emang benar-benar penghuni tempat ini kah? Apa kiriman atau dari sekitar tempat ini? Dari sini. Motifnya dia mengganggu orang yang berkunjung ke tempat ini, apa motifnya? Oh, jadi sosok kera yang sering mengganggu dari pengunjung tempat ini dia cuma minta makan, minta dikasih sesajen. Emang sama pemilik dari tempat ini nggak pernah dikasih makan? Tapi apa sosok itu peliharaannya bukan sih? Peliharaan dari pemilik tempat ini nggak sih sosok itu? Bukan. Rezeki salah satu tim dari Tapi kalau misalnya sosok peliharaan dari tempat ini ada nggak sih? Dia memiliki ini nggak sih, peliharaan nggak sih pemilik tempat ini? Nggak ada. Jadi murni ya dari makhluk-makhluk yang menguasai tempat ini, benar-benar real dari makhluk yang ada di sekitar tempat ini. Kalau boleh tahu, anak kecil yang tadi dilihat oleh Kak Aldi dan Ajendi itu anaknya Nyai. Oh, anak buah. Bentar. Nyai punya berapa anak buah di tempat ini? 2. Satu anak kecil, satu lagi? Oh, anak kecil juga. Jadi ada 2 anak kecil di tempat ini. Kalau pocong yang aja dilihat tadi di pohon pisang itu anak buah Nyai apa? Penunggu tempat ini. Oh, jadi depan sana itu ada jembatan dan kata Nyai ini pocong itu menunggu dari jembatan itu. Udah berapa lama Nyai ada di sini? Berapa? Lamanya? Berapa lama? Dari tahun berapa? Oh, jadi kata Nyai udah ada di tempat ini tuh dari zaman Belanda. Berarti Nyai nempatin tempat ini sebelum ada tempat makan ini dong. Keganggu kah dengan pembangunan dari pemancingan dan pemakan ini? Oh, berarti pemilik dari tempat ini nggak izin dulu sama Nyai. Jadi itu adalah motif dari Nyai dan anak buah Nyai untuk mengganggu para pengunjung di tempat ini, karena alasannya pemilik tempat ini membangun tempat ini nggak izin dulu sama Nyai. Oh, yang makhluk itu. Tapi kenapa sama Nyai nggak dibantu untuk lebih kerjasama? Ini kan kita beda alam lah, alam manusia dan makhluk di 2 dimensi itu gitu. Tapi Nyai pernah berkomunikasi dengan sosok kera itu? Atau pernah? Oh, nggak pernah. Siap. Cukup informasi yang saya dapatkan dari sosok Nyai ini, dia nggak ada motif untuk mengganggu. Jadi yang ganggu itu sosok dari kera yang hitam besar
dia udah nunggu tempat ini sebelum ada bangunan ini dan dari zaman Belanda. Oke, siap. Nyai, sebelumnya saya bersilaturahmi ke tempat ini bersama tim katanya mistis dan dari Aldi ya, yang sudah merekomendasikan tempat ini dari fanpage-nya apa? Tim Ekspor Selamat. Tim Ekspor Selamat. Mohon maaf jika mengganggu Nyai dan anak buah Nyai. Mohon maaf sekali karena kita ingin mencari informasi sebagai kita detektif misteri. Cukup puas dengan data atau informasi yang Nyai berikan. Nyai, kalau ini saya sudah cukup. Kalau ingin pergi silakan pergi. Sekarang aja sedang akan melakukan. Kenapa? Ada saran dari Nyai, kalau misalnya berkunjung ke tempat ini harus lebih hati-hati ya. Sebelum Nyai pergi, ada pesankah yang harus disampaikan? Oh, itu aja. Siap. Lalu siap. Oke. Tadi Nyai nyaranin ke kita kalau misalnya kalian berkunjung ke tempat ini harus hati-hati, harus sopan, jangan sembarangan ngomong juga, harus permisi ya. Oke. Saya sudah sampaikan pesan dari Nyai. Apabila Nyai berkenan ingin meninggalkan tubuh Ajandi, saya persilahkan. Terima kasih banyak informasinya yang sudah mau diberikan kepada kita semua. Oke, sekarang Ajandi sedang mencoba mengeluarkan sosok Nyai. Dan nunggu aja di netral dulu ya. Kalau udah netral bilang nggak? Aduh, lah. Hanya sudah melakukan Cukup netral. lama juga. Iya, karena banyak informasi yang dikasih sama Nyai itu. Iya. Yang tadi masuk ke aja ini Nyai dan anak kecil yang dua itu kata anak buahnya dia. Iya, itu. Jadi yang sering mengganggu pengunjung sini itu sebenarnya bukan dia, tapi ada sosok lain, yaitu sosoknya hitam besar seperti kera katanya. Gimana? Udah mulai tenang? Baik. Udah mulai, alhamdulillah. Dan alhamdulillah si sosoknya itu emang udah sebelumnya udah kenal dulu ya. Iya. Sebelumnya dari pertama saya datang, saya udah panggil dia, yang ini udah perkenalan, makanya dia ingin komunikasi dan mengucapkan salam sama Iya. yang vlog apa Yang buat bikin konten video di tempat ini ya. Cuman dia nggak tahu kalau kita lagi bikin video. Oh, cuma dikiranya kita lagi main-main aja di Main tempat ini. aja, bilangnya dia tuh main-main. Cuma alhamdulillah sih Nyai ini maksudnya baik ya sosoknya ya, bisa diajak komunikasi dengan baik, nggak kayak seperti yang lain-lain kerasukan kayak ngamuk-ngamuk gitu. Nyai juga katanya udah lama ya sebelum ada bangunan ini gitu. Iya sih, ya sebelumnya dia sebelum sini dia udah lama di sini. Cuman kan dia itu nggak ada tempat seperti di sini. Oh, ini dibangun tempatnya, dia bingung mau nyari kemana lagi gitu ya. Oke, tadi dari Nyai udah berpesan bahwa orang-orang yang datang ke sini harus sopan, jangan sembarangan, permisi. Nah, kalau dari Ajadi pribadi ada pesan nggak yang mau disampaikan? Ya seperti itulah, karena yang di orang-orang yang sekitar sini sompral semua omongannya, kayak Dan asal gitu ya? sembarangan. Terus di sini tempat kayak semacam kayak undi apa namanya, ya gitulah, buat berundi atau apa, buat lomba gitu kan. Yang sebut lomba di alam gaib kan nggak ada lomba yang mendapatkan ini, kita ini nggak ada. Nah, tadi ada informasi juga yang di mancingan sana itu bukan sekedar pemancingan biasa, tapi sering ada event atau lomba. Mungkin kalau alam gaib itu nggak suka kayak gitu. Kalau ini ya baik ya, kayak seperti sosoknya itu dia nggak seneng. Kalau tempat ini ada lomba-lomba gitu ya. Itu aja, cuman ya namanya orang awam gitu ya, orang tidak tahu, tidak ngerti gitu ya. Namanya manusia, ya gak luput dari hilaf dan dosa dan kesalahan. Ngomongnya sembarangan, ini wajar lah. Makanya diganggu sama penghuni sini. Kalau seperti kayak saya, ya tahu gitu tata cara untuk sopan santun sama makhluk sosok gaib ya, sosok gaib ya. Enggak belepotan ngomong. Jadi gimana? Masih ada yang disampaikan lagi ya untuk para misteriolik yang sedang menyaksikan video kita kali ini?
Ya udah, untuk para misteriholik jangan lupa subscribe, like. dan komen. Insya Allah saya akan kedepannya selalu muncul dan menjelaskan mitos-mitos yang tidak terbongkar. Iya, Dan benar. Kita coba menyelidiki jauh lebih dalam lagi karena di sini nggak ada masa-masa pendalaman masa-masa lalunya, cuman ada kejadian gangguan-gangguan dari makhluk astral. Ya nggak ada sejarahnya tempat di sini, jadi nggak diceritakan. Bukan, ya itu sejarah di sini yang bukan yang sosok anak kecil itu bukan orang yang bekas tenggelam, Tapi anak buah dari Nyai tersebut. Tersebutnya namanya anak kecil, mungkin nakal juga. Alhamdulillah ya, semua terbongkar dan cukup jelas informasi yang kita dapatkan. Jadi semoga kalian semua senang dengan semua konten-konten dari Detektif Misteri. Jika kalian berkenan, tolong share video ini seluas-luasnya ke medsos kalian masing-masing supaya banyak orang yang kenal dengan channel Detektif Misteri. Jadi sekian aja dari saya, F. Narto. Saya Jendi. Jendi ya? Jendi, apa Mbak Jendi? Masih belum ini belum sempurna. Apa namanya? Masih ini ya, agak pemulihan tadi habis di mediasi. Maklum, pemulihan mediasi sendiri, keluar sendiri. Ginilah. Sengsara jadi Ajendi. Pokoknya sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan pernah bosan-bosan untuk klik video dari Detektif Misteri. Makanya subscribe supaya dapat notifikasi dari video terbaru Detektif Misteri. Akhir kata, salam satu dunia, 2 dimensi bersama Detektif Misteri. Wow.